saya Sinta Nuria dari kelompok 3 Cirebonologi. Kenalkan, saya Reva Syadesti dari kelompok 3 Cirebonologi. Kenalkan, nama saya Tatia Putri Nasyah, saya dari kelompok 3 Cirebonologi. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kelompok kami akan mewawancarai salah satu ustadz yang menjadi pengurus di Musola Al-Isra. Nah, di depan musola ini terdapat tulisan wasiat Gunung Jati, yaitu ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Di musola ini menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Ada AC, kipas, Al-Quran, mukena, serta perlengkapan sholat yang lainnya. Walaupun siang hari, masyarakat sekitar tetap antusias menjalankan kewajibannya di musola ini loh. Di musola ini juga menyediakan tempat pengobatan bagi masyarakat yang ingin berobat loh. Lengkap sekali bukan? Oke Bapak, sebelumnya kami minta izin untuk membuat video tugas kuliah. Kami dari mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan dulu nama saya Sinta Nuria. Saya Reva Syadesti. Saya Tatia Putri. Oke. Sebelumnya boleh kenalan dulu nama bapaknya siapa? Saya Tatang Rusdiana. Oh, Tatang Rusdiana. Biasa dipanggil Pak Tatang atau siapa? Siapa saja. Siapa saja. Nah, di sini kami membahas tentang wasiat Gunung Jati, yaitu yang tadi ada di depan ya Pak, tentang ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tentang wasiat tersebut, menurut Bapak tuh isinya tuh apa sih mengenai wasiat tersebut? Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Dalam bahasa harfiahnya, ingsun berarti saya, titip ya sama menitipkan, tajuk itu ada bahasa yang banyak. Kalau tajuk bahasanya banyak, ada masjid, ada musola, ada surau, ada sesuai dengan tempat masing-masing. Hanya saja karena di wilayah Cirebon, di Cirebon, maka tajuk ini adalah satu musola, dua masjid kalau di Cirebon. Kalau di lain-lain kan, apalagi di daerah tertentu ada yang namanya langgar. Pernah dengar? Langgar, iya. Langgar tuh kayak musola gitu nggak sih, mirip atau beda? Sama. Musola. Makanya kan sesuai dengan tempatnya. Ada yang surau, ya kan. Masjid, saya menitipkan masjid lan fakir miskin, dan fakir miskin jelas. Namun di balik itu kontennya bukan hanya masjid yang rupanya kita buat sholat, kemudian fakir miskin adalah orang yang minta-minta misalnya. Isinya adalah masjid ini bukan hanya untuk sholat saja, tempat pendidikan. Kan di masjid ada orang ngaji, ada majelis taklim, kemudian juga di masjid-masjid itu ada madrasah ya. Maka masjid ini bukan hanya untuk ibadah tapi untuk tempat sosial juga. Kayak contoh kita nih di belakang nih, hitanan masal tablik akbar ya. Hitanan masal kan berarti sosial. Jadi kalau masjid melulu untuk sholat saja Sepi ya. Iya, arti bukan masalah sepinya, penggunaan masjid dari zamannya Kanjeng Nabi atau Rasulullah juga begitu. Tempat untuk musyawarah, tempat untuk berzikir, tempat kalau pokoknya ada hal-hal yang dibutuhkan itu berangkat ke atau baliknya ke masjid.
Maka dari situ filosofinya bahwa Bapak Sunan Gunung Jati ini menitipkan benar-benar tajuk untuk apa? Untuk dijaga, dilestarikan, ya kan? Kemudian diisi, bukan hanya dijaga saja, hanya disapu saja, kemudian ditinggal, nggak pernah mampir sholat di situ. Kemudian ada pendidikannya juga, sehingga ketika masjid ini sudah banyak penghuninya atau banyak, kalau dulu orang yang hajinya, maka dibuatlah madrasah depannya tuh, buatlah karena di madrasah ini tambah hari tambah banyak orang yang datangnya dari jauh ya, maka dibuatlah hujroh, dibuatlah kamar-kamar, jadilah pesantren. Maka pesantren itu wajib ada masjid. Maka yang dimaksud dengan tajuk di sana bisa saja tempat-tempat pendidikan, madrasah, dari madrasah diniyah, sanawiyah, aliyah, dan madrasah ini kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya lah sekolah. Jadi sekolah, tempat pendidikan itu ya harus sama dengan tajuk, harus dirawat, dilestarikan, dan diramaikan sekolah. Ya, mau di UIN, itu namanya tajuk sama. Gitu. Jadi filosofinya di kontennya tajuk itu bukan hanya tempat sholat, Tapi berbagai macam. iya, tapi artinya ketika di sana ada pendidikan, harus apa namanya, sesuai dengan syariat. Kalau di ini kan dalam kontennya mendakwahkan atau mengajak ke Islam ya. Kalau misalkan sekarang udah pendidikannya bukan orang Islam ya, maksudnya di garis bawahi gitu ya, garis bawahi semua, bukan semua pendidikan, bukan semua pengajaran gitu. Tapi di sini juga madrasah itu di garis bawahi, karena madrasah yang sekarang lebih majunya ya di bidang umum. Yang kedua, fakir miskin. Fakir miskin juga tadi bukan hanya orang yang minta-minta. Artinya fakir miskin yang dimaksud adalah orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan apa? Membutuhkan pendidikan, membutuhkan kasih sayang, disebut ada anak yatim, atau santri-santri atau siswa-siswa yang membutuhkan, makanya ada beasiswa. Nah itu yang diperhatikan, suruh diperhatikan oleh Sunan Gunung Jati. Bagi siapa? Bagi yang wasiat yang keduanya. Apa wasiat yang keduanya? Wasiat yang kedua itu adalah berbicara tentang orang yang kaya jangan menyimpan hartanya. Jadi suki beli rawat, beli bulan. Jadi kalau orang kaya itu perhatikan ya. Kemudian yang miskinnya jangan karena ada orang kaya yang ngasih ya, jadi nggak kerja, malah meminta terus. Jangan sampai begitu. Maka walaupun ada bahasa titip tajuk dan fakir miskin, artinya untuk sosial ya, kemudian pemerataan baik pendidikannya, ekonomi. Misalnya orang yang tidak mampu, kalau pemerintah ada program UMKM di dalam pendidikan, ininya di ekonominya ada beasiswa dan lain sebagainya. Nah itu sudah menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Sunan Gunung Jati, diantaranya seperti itu.
Itu isi dari apa tadi? Ingsun titip Apakah ada dampak dari wasiat Sunan Gunung Jati itu baik itu positif maupun negatifnya, Pak? Untuk yang Iya, positif mungkin untuk tadi yang- udah dijelaskan ya tentang manfaatnya. Kalau yang Ingsun negatif, titip tajuk dan fakir miskin dan wasiat-wasiat yang lainnya tentu berdampak positif semua, karena yang maksudnya memperhatikan fakir miskin ini tidak fakir miskinnya melulu minta gitu. Ketika dia sudah dikasih pancing, dia harus cari sendiri pancing nih pakannya tuh apa, cacing misalnya. jadi harus Cacing berusaha. ya, jangan sampai udah kasih pancingnya, kasih peletnya, makannya, nanti dikasih ikannya, sudah dikasih ikannya dimasakin lagi, tinggal disuapin, ya jangan seperti itu. Ini yang kira-kira seharusnya ini. Tapi kalau yang negatifnya begitu, karena sering disantuni, ya, merasanya kayak apa sih kewajiban artinya? gitu jadinya ya. kewajiban buat mengasih Minta. kita gitu, kayak Iya. takutnya orangnya mikir kayak gitu. Hanya mengandalkan Iya, bahasanya. mengandalkan. Apa ya? Apa tuh? Mengandalkan manusia. Yang mengandalkan saja ada pekaji, ya kan begitu. Nah itu dampak negatifnya, yaitu bagi orang yang pendidikannya rendah, maksudnya pendidikan rendah nih keilmuannya gitu ya. Jadi salah mengartikan. Iya, salah mengartikan. Itu yang memang Pandangan Bapak sebagai Ustadz, apakah masih masyarakat dan anak-anak di sekitar sini masih mengenal wasiat tersebut? sepertinya walaupun dikenalkan dan ada tulisannya di kita lebih gede ya daripada di Sunan Gunung Jati yang segini, masjid hanya sebesar, sepertinya itu nggak kenal dengan wasiat. Padahal kita di pengajian sampaikan, atau di sekolah di kelas 6 ada bab tentang Wali Songo, itu di dalamnya ada seperti di UIN juga Selain melakukan wawancara dengan salah satu ustadz di Musola Al-Isro, kelompok kami juga mereview singkat salah satu video YouTube yang membahas tentang wasiat Sunan Gunung Jati loh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami, kelompok 3 Cirebon akan mereview video dari salah satu channel YouTube tentang filosofi wasiat Sunan Gunung Jati yang membahas tentang profil Sunan Gunung Jati dan tentang isi wasiat tersebut. Yang pertama, tentang profil Sunan Gunung Jati yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tatia. Baik, saya akan membacakan dengan singkat profil Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil ialah seseorang dari Wali Songo. Dia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Mudatin Sultan pertama Kesultanan Campa dan Syarifah Mudain atau Nyai Rarasantang, putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Oke, itu dia profil Sunan Gunung Jati tentang keluarganya, terus nama lain Sunan Gunung Jati. Selanjutnya ada tentang isi wasiat dari Sunan Gunung Jati yang akan disampaikan oleh rekan saya, Reva. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan isi dari wasiat Sunan Gunung Jati. Wasiat utama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yaitu ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tulisan itu terpampang di sudut makamnya, tepatnya di dinding serambi Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Kalimat tersebut sangat familiar bagi masyarakat Cirebon, khususnya daerah Sunan Gunung Jati. Dan
para peziarah dari kota lain secara khofifah. Arti wasiat tersebut ialah saya titip tajuk, sejenis musola atau langgar yang dipergunakan pula sebagai tempat aktivitas mengaji. Dan fakir miskin dimaksud selalu diperhatikan. Dengan kata lain, keduanya ditelantarkan begitu saja. Jika diartikan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bukan hanya menjaga tajuk saja, tetapi juga pondok pesantren, pengajian dan lain-lain yang di dalamnya membahas ilmu agama. Lalu dengan fakir miskin, yaitu bukan sekedar pengemis, tetapi para santri dan pelajar yang benar-benar yang sedang menimba ilmu yang memerlukan bantuan demi kelangsungan studi. Oke, jadi isi dari wasiat filosofi tersebut tentunya sangat baik ya, dan berhubungan dengan agama. Oke, sekian review video YouTube dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.